Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh siswa. Mudah-mudahan seluruh siswa yang senantiasa dibanggakan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun di masa COVID. Siswa-siswi yang senantiasa dibanggakan, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang ikatan, itu ada ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, dan pada kesempatan pertemuan yang ke-11 ini kita akan belajar tentang kepolaran senyawa. Jadi kalau kepolaran senyawa, kalian disuruh nebak ini hewan apa, maka kalian akan sepakat semuanya ini adalah beruang kutub. Nah, kenapa dinamakan beruang kutub atau polar bear? Karena polar di sini adalah kutub. Nah, artinya kepolaran itu adalah polarisasi atau pengkutuban ikatan. Mengapa terbentuk kepolaran senyawa? Karena ada perbedaan keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu apa? Keelektronegatifan itu sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat unsur dalam sistem periodik. Itu ada 4. Yang pertama, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Jadi keelektronegatif itu kecenderungan unsur untuk bermuatan negatif atau menjadi ion negatif dengan cara menerima elektron. Kemudian yang kedua adalah karena bentuk molekul. Nanti bentuk molekul, ini setelah materi ini akan saya terangkan tentang bentuk molekul. Jadi saya menitik beratkan pada kepolaran senyawa itu berdasarkan keelektronegatifan dulu. Nah, sekarang perbedaan keelektronegatifan. Nah, ini ada tabel keelektronegatifan sebagian saja, misalnya H, nilai keterokimia 2,1, kemudian C 2,5, 3,0, 3,0 dan seterusnya. Ini dari mana? Ini adalah hasil penelitian para ahli dalam menentukan keelektronegatifan. Apabila terdapat perbedaan keelektronegatifan cukup besar, maka sifat senyawa bersifat polar atau tanya momen dipolnya lebih besar dari 0, maka akan bersifat polar. Nah, ini contohnya. Misalnya H dengan H. H dengan H karena sama, nilai kepolarannya sama, maka dia tidak membentuk kutub. Muatan elektron tersebar secara merata dan tidak terjadi polarisasi sehingga molekul H2 bersifat nonpolar. Kenapa? Ini satu, sehingga tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah. Kemudian akan berbeda kalau di sini H dengan Cl. H di sini 1, di Cl 7. Nah, ini ada namanya meskipun sama-sama Pi. Karena Cl ini memiliki 7 elektron sedangkan H1, maka kutubnya akan tertarik ke Cl. Maka muatan elektron tersebar secara merata dan tidak terjadi ini tadi pada H. Sekarang pada Cl ini, perbedaan keelektronegatifan besar sehingga pasangan elektron berada lebih dekat dengan atom yang memiliki keelektronan besar atau Cl. Di sini maka tertarik ke Cl sehingga H bermuatan positif atau kutub positif dan Cl menjadi kutub negatif. Nah, inilah yang disebut dengan senyawa polar. Sekarang bentuk molekul. Bentuknya dengan bentuk molekul simetris bersifat nonpolar. Simetris itu seimbang. Kemudian bentuk molekul asimetris maka bersifat polar. Kalau simetris tadi non polar, sedangkan asimetris polar. Nanti bentuk molekul seperti apa, Pak? Gitu. Nanti akan saya terangkan setelah pertemuan mungkin minggu depan berkaitan dengan bentuk molekul. Nah, sekarang kepolaran ikatan kovalen. Itu sudah. Nah, ada dua, ada kovalen non-polar dan kovalen polar. Kovalen non-polar itu apa? Kovalen non-polar itu adalah senyawa kovalen non-polar terjadi bila dua atom non-logam sejenis atau dua atom non-logam yang mempunyai keelektronegatifan sama saling membentuk molekul sehingga momen dipolnya 0 atau tidak terjadi polarisasi dengan ciri-ciri molekul simetris, contohnya H2, N2, dan lain-lain. Molekul tak sejenis, tapi harus simetris, BCl2, BH3, dan CH4. Nah, nanti ini akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian
yang senyawa kovalen polar. Apa kovalen polar? Misalnya di sini dapat terjadi pada atom-atom non-logam yang tidak sejenis atau atom-atom yang mempunyai perbedaan keelektronnegatifan yang besar. Dalam molekul kovalen polar, pasangan elektron milik bersama terletak lebih dekat pada inti elektron daripada yang mempunyai keelektronnegatifan besar. Jika dibandingkan kepolaran HF, HCl, manakah yang lebih tentunya adalah F. Kenapa? Karena F lebih elektronegatif dibandingkan Cl. Keelektronegatifan dari atas ke bawah semakin kurang, dari kiri ke kanan semakin besar. Maka ketika H berikatan dengan Cl, maka elektronnya akan tertarik ke F. Misalnya kalau ini H dengan F, kenapa H dengan F lebih dekat ke F? Karena F ini nanti elektronnya lebih banyak, sedangkan hanya satu. Maka F akan menjadi kutub negatif, H akan menjadi kutub positif. Nah, ini contoh-contohnya dalam senyawa kovalen polar. Sekarang contoh. Misalnya Cl2. Cl ini rumus Lewisnya Cl dengan Cl. Jika dilihat dari keelektronegatifan, maka Cl 3,0 dari mana? Dari tabel di atas. Jadi, karena Cl berikatan di sini masih keelektronegatifannya adalah 3,0 dikurangi 3,0 sama dengan 0, maka bersifat non-polar. Kenapa? Karena selisihnya 0. Sedangkan H dengan Cl, misal rumus Lewisnya H strip Cl, keelektronegatifan H 2,1 dan Cl 3,0, maka selisih keelektronegatifannya adalah 0,9, maka bersifat polar. Ini secara sederhana menentukan kepolaran yang berdasarkan selisih keelektronegatifannya. Berdasarkan bentuk molekul akan Bapak terangkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, tetap semangat meskipun kondisi corona makin banyak jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.